Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Gimana? Pagi, Sehat Bu. hari ini? Sehat hari ini semuanya? Biasa, Bu. Sehat, Bu. Sehat? Ya, Sehat, bagus semangat. ya. Biasa, Bu. Semoga hari ini anak-anak semua sehat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang mimpin doa, coba Mahira, mimpin doa buat teman-temannya. Mahira? Saya, Bu. Ya, silakan mimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mahira. Dan sekarang, Miss mau ngecek dulu nih. Ada nggak teman-temannya yang absen sekretaris? Audensia, ada nggak teman-temannya yang absen hari ini? Semuanya hadir hari ini, Bu. Hadir semua ya? Baik, Ya, Bu. kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan mengecek kesiapan anak-anak dulu. Coba, Ermelinda, bukunya dikeluarkan. Sama Sudah, Haryanto Ibu. juga duduknya yang baik, Haryanto. Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ini Ibu akan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Jadi anak-anak ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, anak-anak harus bersikap disiplin, fokus, dan harus juga mematuhi segala tata tertib yang berlaku di lab nanti ya. Karena kita akan pembelajarannya di lab. Kemudian, nah pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan praktikum sederhana tentang kalor, pengaruh suhu terhadap kalor. Kemudian nanti anak-anak akan Ibu berikan LKPD. Di dalam LKPD-nya itu akan ada rule yang harus anak-anak kerjakan. Jadi anak-anak tidak perlu bertanya lagi dengan temannya, cukup baca rule itu sudah jelas step-stepnya. Ya, itu kegiatan kita hari ini. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang ingin anak-anak capai, yang ingin Ibu capai, nanti anak-anak bisa melalui praktikum itu anak-anak bisa akan mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap suhu. Kemudian anak-anak juga bisa akan mengaitkan pengaruh kalor itu nanti dalam berupa grafik. Jadi dari sana anak-anak akan analisis lagi berupa grafik, setelah berupa grafik nanti muncullah sebuah persamaan. Ya, itu untuk proses pembelajaran kita hari ini dengan tujuan yang sudah disampaikan. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan share screen dulu tentang permasalahan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengaruh kalor terhadap suhu. Nah ini bisa anak lihat pada tampilan tayangan video. Pernah nggak? Ada 12:00. Ini anak-anak memberikan 1 sendok, kemudian dimasukkan. Nah, anak-anak nanti akan dimasukkan air hangat. Nah, loh. Tiba-tiba pecah dia. Tiba-tiba pecah gelasnya. Kenapa kira-kira gelas ini bisa pecah? Ada yang tahu nggak kenapa gelas yang tidak berisi sendok? Karena airnya terlalu panas, Bu. Iya, bener banget. Karena terlalu panas. Ada yang lain mungkin? Nanti biar anak-anak nggak berpikiran kemana-mana nih. Oh, pecahnya gara-gara apa ini? Ada nggak? Kenapa? Dia nggak kasih sendok, Bu. Kenapa, Rizky? Karena dia nggak dikasih sendok. Iya, karena nggak dikasih sendok. Nah, apa yang sekarang kita analisis? Kenapa gelas yang berisi sendok itu tidak pecah? Itu yang kita analisis melalui praktikum sederhana. Ya. Nah, untuk memahami permasalahan tadi, Ibu coba berikan LKPD. Nanti mungkin anak-anak duduk dulu secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Ya, sudah duduk kan ini ya? Sudah kan ya? Sudah sih sudah nih ya. Kemudian coba Gaudensia bantu Ibu untuk membagikan LKPD kepada teman-temannya. Iya, Bu. Sudah semua dapat LKPD-nya? Sudah, Bu.
Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, baik, kalau sudah dapat, silakan anak-anak baca LKPD-nya. Kemudian kalau ada yang belum dipahami, silakan anak-anak tanyakan. Bisa kepada teman yang sudah paham, bisa sama ibu guru juga boleh. Nah, selama praktikum ini Miss kasih waktu anak-anak untuk melakukan praktikum sampai di presentasi selama 20 menit. Ya. Nah, dalam prosesnya itu nanti ada setiap proses akan Ibu nilai. Jadi anak-anak harus dengan serius mengikutinya. Mengikuti proses pada tahapan itu mulai dari diskusi, mengolah data. Ya kalau anak-anak tidak mengikuti prosesnya, ya nggak dapat nilai nantinya ya. Dah? Sudah anak-anak baca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Baik, kalau sudah silakan anak-anak olah datanya, silakan melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk kerjanya. Kemudian setelah selesai melakukan praktikum, anak-anak catat pada tabelnya, dan langsung analisis permasalahan yang ada di LKPD. Silakan anak-anak jawab, diskusikan dengan kelompoknya. Silakan dimulai. Gimana, anak? Ada masalah? Bu, saya izin Bu ke toilet, Bu. Ya, jangan lama-lama, Bu ya. Iya, oke, makasih Ya, Bu. silakan. Ada masalah? Nggak ada, Bu. LKPD-nya? Tidak, Bu. Tidak, ya silakan anak kerjakan. Ingat waktu ya. Bu, Dola, ada masalah Dola ini? Udah bisa praktikumnya? Udah sampai kepada kegiatan berapa Dola? Bisa, Bu. Lagi mengerjakan, Bu. Oke. Kalau sudah, ini waktunya juga udah mau 20 menit. Silakan anak-anak siapkan, cek-cek lagi LKPD-nya. Jika ada yang belum terjawab, silakan dijawab. Kemudian, udah 20 menit ya. Silakan anak-anak. Kita akan mencoba mempresentasikan, mengkomunikasikan hasil kegiatan kita hari ini. Di mana misalkan tunjuk salah satu kelompok saja, sekelompok, misalkan kelompok 1 yang praktikum, kelompok 3, 2, 3, dan 4, dia akan memberikan feedback atau masukan. Jika ada yang bertanya, nanti bisa langsung ditanggapi oleh kelompok. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan apa yang anak-anak dapatkan berdasarkan hasil LKPD-nya. Hasil diskusi dengan teman-temannya tadi juga. Silakan. Kelompok 1 mungkin Gondensia bisa mempresentasikan jawaban atau hasil diskusi bersama teman-temannya tadi. Gondensia. Silakan diskusikan hasil kegiatan, hasil pengamatannya. Untuk pertanyaan nomor 1. Ya, Bu. Ya, silakan Gondensia. Hubungan kalor untuk menaikkan suhu benda pada kegiatan pertama dengan mencari hubungan antara jumlah kalor dengan kenaikan suhu, maka Kamu pergi ke sekolah melewati jalan yang biasa. variabel yang dimanipulasi adalah lama pemanasan yang mewakili jumlah kalor. Kemudian kami buat grafik tabel hubungan antara lama pemanasan dengan kenaikan suhu, dan dari grafik itu diperoleh data yang linear, yang berarti lama pemanasan dan kenaikan suhu itu berbanding lurus. Artinya semakin lama waktu pemanasan, maka semakin besar pula kenaikan suhunya. Iya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Gaudensia. Mungkin ada dari kelompok 2 yang mungkin memberikan feedback atau masukan? Silakan Ibu, persilakan dulu. Sama semua hasilnya? Sama. Baik, kemudian dari berdasarkan kegiatan 2 deh dulu. Ibu minta Ibu Reski deh. Kok Bu Reski sih, Bu Reski aja. Silakan Reski presentasikan jawaban yang nomor 2.
Jangan Gaudensia aja. Dalam satu kelompok. Silakan. Rizky di luar, Bu. Oh, di luar. Mungkin Rafina bisa? Oke, Bu. Yang hubungan massa zat dengan kalor, Yang nomor 2. yaitu Rafina, nomor 2. Jawabannya nomor 2, Rafina. temannya lain dulu, Bu. Saya Oh, baru iya. buka-bukaan. Ya, teman yang lain aja. Haryanto bisa mungkin Haryanto? Di LKPD kan sudah ada tadi. Ya, Bu. Oh ya, Bu Hati. Bu Saya coba. baca dulu pertanyaannya Yang nomor ya, 2. Bu. Saya baca dulu pertanyaannya ya, Bu. Berdasarkan kegiatan 2, apakah waktu yang diperlukan untuk memanaskan 2 jenis zat cair yang berbeda dengan volume sama itu sama? Apakah jenis cair juga mempengaruhi banyak kalori yang diperlukan? Jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama, zat cair yang lebih kecil kenaikannya karena air termasuk zat yang lambat untuk menaikkan suhu. Ya, Kemudian terus. yang kedua, zat minyak, karena zat minyak lebih cepat kenaikan suhunya biarpun menggunakan pemanas yang kecil. Terima kasih, Iya. Bu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sama semua? Sama, Bu. Sama, Bu, sama, Bu. Baik ya. Kalau sama, itulah presentasi dari temannya. Mungkin Ibu akan memberikan penguatan sedikit ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi sudah benar. Maka di mana kalor itu memang berpengaruh terhadap perubahan suhu. Sehingga nanti di faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada massa, ada kapasitas kalor, dan perubahan suhu. I sama dengan MC delta T. Ya. Nah, demikian presentasi temannya dan Ibu juga sudah memberikan feedback pada kelompoknya. Jadi, Ibu akan melakukan refleksi dulu nih pada teman-teman. Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang nggak? Senang. Nah, kalau senang, hal-hal apa saja? Hal-hal penting apa saja yang anak-anak bisa temukan pada kegiatan hari ini? Eksperimen, Bu. Eksperimennya membuat kami tahu, Bu, konsep-konsep yang sering kami alami di kehidupan. Iya, bagus sekali ya. Berarti anak-anak bisa paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi asas Black. Jadi anak-anak tolong cari literatur sebanyak mungkin. Itu tugas anak-anak ya di rumah. Dengan membaca literatur sebanyak mungkin, nanti anak-anak buat hasilnya, ringkasannya pada buku latihan. Apa yang anak-anak baca tuh tulis pada buku latihan, kemudian minggu depan kita akan bahas lagi bersama temannya yang lain dengan melalui kegiatan yang berbeda juga. Ya, udah? Ingat tugasnya? Bisa? Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Nggak ada? Udah paham ya? Ingat catat hal-hal penting yang anak-anak dipelajari. Ketika anak-anak membaca asas Black, hal-hal pentingnya aja yang dicatat. Udah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum Ibu akhiri, kita akan berdoa dulu. Coba Mahira pimpin doanya lagi. Atau Gaudensia deh pimpin doanya, Gaudensia. Ya, baik, Ibu Guru, teman-teman sekalian. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Di sini kita sudah bisa masukkan atau Ini langsung di stop Pak ya, Pak Naveria, di rekodnya. Ya.